Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila dengan dosen Pak Rian Prayogi MPD yang beranggotakan Abdul Aziz, Agus Mulia Putra, Dinda Liliana, Hermawati, Kiki Nuranda, Saiful Ismail, Asroida Nasution, Eva Eryani, dan Muhammad Panggihutan akan menjelaskan tentang bela negara, yaitu memberantas hoax. Mari kita simak wawancara berikut ini. Menurut saya, hoax adalah berita palsu yang sengaja dibuat seolah-olah seperti berita yang benar. Dan hoax juga sebuah publikasi yang terlihat seperti berita faktual, namun ternyata isinya adalah berita tentang fitnah. Dan biasanya berita hoax sengaja dibuat untuk menyebarkan propaganda atau pesan kebencian atas seseorang atau instansi tertentu. Menurut saya, hoax adalah berita palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat seolah-olah seperti berita benar adanya dan diverifikasi kebenarannya atau sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Dan hoax juga sebuah publikasi yang terlihat seperti berita faktual, namun ternyata isinya adalah berita tentang fitnah. Dan biasanya, berita hoax sengaja dibuat untuk menyebarkan propaganda atau pesan kebencian atas seseorang atau instansi tertentu. Pada masa sekarang, banyak kita jumpai berita yang bersifat hoak. Hoak adalah suatu informasi atau berita yang belum tentu pasti kebenaran atau keaslian dari berita tersebut. Itulah menurut saya arti dari sebuah hoak. Saya lihat di media-media yang saya baca. Selama ini saya membacanya di media online. Sepertinya pemerintah sudah mengeluarkan pasal-pasal. Bagi penyebar hoax itu akan ada tindak pidana. Menurut saya itu sudah bagus, supaya orang tidak menyebar kebencian, lain dan sebagainya. Dan memberikan berita yang tidak benar ke masyarakat yang menimbulkan keresahan. Menurut saya itu saja, itu sudah bagus. Oke, peran pemerintah dalam menangani hoax itu ada beberapa cara. Yang pertama, penegakan hukum. Itu kita di negara ini punya hukum yang harus ditegakkan, tidak boleh tebang pilih. Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mengatasi berita bohong seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau bisa disebut sebagai UU ITE dan KUHP. Yang kedua, itu melibatkan penyelenggaraan platform atau forum-forum diskusi baik secara media online maupun yang tidaknya, karena penyebaran berita hoax banyak terjadi di media sosial. Untuk itu kita harapkan platform tersebut dapat dilibatkan dalam melawan hoax. Misalnya pemerintah memperlakukan denda bagi penyelenggara media sosial yang tidak melakukan langkah-langkah yang cukup untuk meredam informasi yang tidak benar. Langkah yang berikutnya itu pemerintah dalam menangani hoax itu harus dapat mengedukasi masyarakat. Selain itu perlu ada edukasi bagi masyarakat untuk melaporkan bila menemukan hoax dan pelakunya. Pemerintah bisa juga mengambil peran sebagai penengah dalam waktu sesegera mungkin dalam hal ini sebagai verifikator baik lewat akun resmi pemerintah maupun akun yang bisa diajak untuk bekerja sama. Menurut saya cuma 3 itu doang untuk peran pemerintah dalam menangani hoax. Yang pertama, melakukan penegakan hukum. Yang kedua, melibatkan penyelenggaraan platform. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Oke, mungkin itu saja pendapat saya. Kita harus tidak menyebarkan luaskan berita tersebut dan kita harus mengetahui sumber-sumber yang pasti. Dan ketika kita mendapati berita hoax, dan kita harus mengasih tahu kepada kawan-kawan bahwa itu adalah berita hoax supaya tidak tersebar di media sosial. Kalau misalkan saya mendapat berita hoax, saya akan mencari terlebih dahulu kebenaran beritanya itu seperti apa. Kalau memang sudah terbukti itu berita hoax,
Saya akan membantu dengan tidak menyebarluaskan berita tersebut dan membiarkan berita tersebut sampai di situ saja. Menurut saya kita bisa membedakan atau mencari tahu bagaimana situs hoax dan situs fakta. Di sini banyak sekali tersebar hoax. Salah satunya itu dari berita COVID-19 di tahun 2020 kemarin sampai sekarang itu ada sekitar 1028 berita hoax yang tercatat. Bahkan itu bisa lebih lagi. Jadi ada beberapa cara sebenarnya untuk membedakan berita hoax dan berita nyata. Salah satunya yaitu kita bisa berita nyata atau yang tidak hoax itu biasanya dia menggunakan situs yang belakangnya .co.id, .com, .id dan sebagainya. Sedangkan kalau situs yang hoax itu biasanya dia menggunakan nama link itu yang tidak pantas lah atau tidak masuk di akal gitu. Ya kita bisa daripada kita melihat situs yang tidak jelas, kita melihat berita itu kan sudah ada seperti sekarang. Contohnya Liputan 6, berita-berita terkini atau yang lainnya yang sudah terdaftar di Kominfo. Juga kita bisa mencerna dari berita yang kita dapatkan. Biasanya berita hoax ini lebih cepat tersebar daripada berita nyata. Karena berita hoax ini bisa dikatakan dia menarik perhatian banyak orang. Jadi cara kita itu untuk mengatasi berita hoax ini yaitu kita mencernanya terlebih dahulu, kita cari kebenarannya, jangan sembarang menyimpulkan. Karena salah dalam berkata, maka habislah Anda. Yang pertama, kita bisa melihat dari judul berita itu. Judul berita itu yang paling umum dari judul berita hoax bisa dikenali adanya kata-kata seolah-olah persuasif tapi memaksa, seperti sebarkanlah, viralkanlah. Itu nampaknya di situ sudah hoax. Tanda lain yang bisa dikenali dari judul berita hoax adalah penggunaan huruf besar dan huruf kecil, huruf kapital. Nah, dari situ kita sudah mengetahui bahwa itu kurang jelas. Baik, dari yang kedua yaitu bisa dilihat dari isi dan nada berita. Yang membedakannya yaitu berita hoax dengan melihat dari isi serta nada berita. Biasanya isi dari berita hoax akan diselipi kata-kata yang tidak pasti, seperti kemarin, 3 hari yang lalu, 1 minggu sebelumnya. Tapi pada berita yang bersifat fakta, maka akan ada kejelasan yang bisa didapatkan dengan menyebut hari, tanggal, bulan, dan serta tahun kejadian. Lalu kita bisa melihat dari media pencantuman berita. Biasanya berita hoax muncul dan dicantumkan atau disampaikan pada media-media yang tidak populer serta tidak bisa bertanggung jawab, seperti blog, YouTube, serta aplikasi yang instan, messaging seperti WhatsApp, Messenger dan lainnya gitu. Sedangkan pada berita fakta, media yang digunakan adalah media yang dapat dipertanggungjawabkan. Umumnya media yang dimiliki berita fakta seperti yaitu koran, website, dan berita televisi nasional. Oke, dari kesimpulan dapat kita ambil untuk bela negara dalam mengentas berita hoax, yang pertama yaitu tetaplah bijak ketika menggunakan internet, jangan mudah percaya terhadap semua berita atau kabar yang dibaca. Periksa kembali kebenaran suatu berita dengan membandingkan dari sumber lainnya dan jangan sebarkan ulang apabila berita tersebut tidak dirasa benar. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami simpulkan ataupun yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.